waktu kekekalan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Biarlah kami betul-betul memahami tentang kami, tentang tubuh kami, tentang hidup kami, bagaimana kami harus hidup, dan hidup kami yang sekarang ini tentulah punya dampak yang Tuhan kerjakan untuk hidup kami yang akan datang. Ya Tuhan, berkati kami, Roh Kudus bekerja bagi kami semuanya. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Salam, selamat sore bagi kita Tuhan. Shalom. Baik, mari kita memperhatikan firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam ibadah pada sore hari ini, yaitu dari 1 Korintus pasal 15. Penekaannya di ayat yang ke-40. Ya, sebenarnya memang pembahasan ini satu perikop tentang kebangkitan tubuh, gitu ya. Dari 1 Korintus pasal 15, penekanannya ayat yang ke-40. Tapi penjelasannya sebenarnya dari ayat 35 sampai ya sebelum perikop sampai ayat yang ke-58. Nanti saya akan menjelaskan beberapa bagian yang terkait. Namun ayat penekanannya ada di slide, juga bisa kita lihat di Alkitab kita masing-masing. Mari kita membacanya dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan 1, 2, 3. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini jelas bahwa tubuh duniawi yang sekarang yang kita kenakan ini maupun tubuh surgawi nanti sama-sama mulia. Namun nanti kita lihat ada perbedaannya di mana. Sehingga dengan ini saya rindu Bapak Ibu, saya juga, Bapak Ibu juga, bagaimana kita memperlakukan, memakai hidup kita sekarang ini yang akan juga berdampak kepada yang akan datang. Tentulah Tuhan menentukan mengatur ke sana, tapi Tuhan tidak pernah mengaturnya di ruang kosong. Tuhan mengaturnya lewat perjalanan hidup kita yang sekarang ini. Jadi Bapak Ibu, kita tidak bisa main-main dengan hidup kita sekarang. Dalam arti bagaimana kita memperlakukan tubuh kita, menggunakan tubuh kita, memakai tubuh kita untuk apa? Nah, itu sangat berdampak, ada kaitan dengan yang akan datang, dengan tubuh kemuliaan surgawi. Jadi kita tidak bisa angan-angan, oh nanti saya akan dikenakan dengan tubuh surgawi yang mulia, ya. Tidak hanya itu, kita juga melihat sekarang, gitu. Nah, nanti kita akan lihat dari firman Tuhan yang akan kita dengar bersama. Bapak Ibu, jelas bahwa berkaitan dengan tubuh duniawi sudah dijelaskan ulang-ulang di sini oleh Bapak Gembala juga, ya, oleh beberapa kita juga yang menjelaskan. Saya kembali kepada Kejadian 1 ayat 26 tentang tubuh duniawi sekarang. Memang tubuh duniawi dikatakan oleh firman Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi waktu dijadikan, gitu ya, sesuai gambar dan rupa Allah, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara, anak yang pun untuk berkuasa, gitu ya. Itulah tubuh yang diciptakan oleh Tuhan segambar dan serupa. Dan dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 dikatakan, ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia menjadi makhluk yang hidup. Jadi di sini juga kita melihat ada keterbatasan nanti yang akan saya sampaikan. Tapi juga ada kemuliaan tubuh yang Tuhan ciptakan di mana? Sesuai dengan gambar rupa Allah, sesuai dengan citra Allah. Citra dan gambar itu terlihat dalam karakter, sifat-sifat sebagaimana sifat Allah yang baik itu. Itulah manusia. Itulah kemuliaan yang terletak di sana. Kalau tidak ada ini, maka dia akan menjadi manusia yang hina. Hinanya apa? Karakternya, hidupnya itu yang hina. Nanti kita lihat sebagai Tuhan kan dia mulai karakternya hancur kan? Kayu Habel, muncullah karakter yang tidak baik, yang hina namanya. Hina itu tidak pada perbuatannya. Maka orang lihat menilai itu dari karakter. Saya juga dinilai begitu ya. Kalau saya seperti apa kan dilihat dari sifat saya, tindakan saya. Yang ini dari saya sendiri, gitu. Padahal Tuhan sudah menciptakan sudah gambar dan rupa. Jadi kehinaan sebenarnya itu terletak bagaimana kita hidup, dari perbuatan kita sendiri, dari karakter kita yang jahat. Setelah kita Tuhan kan kita lihat beberapa kejadian dalam kitab itu yang menunjukkan kehinaan manusia karena sudah jatuh. Kehinaan dalam apa? Mulai dari karakternya, gitu ya. Karakter itu jahat, pasti mulai kita akan jahat seperti Kain membunuh Habel. Itu yang hidup dalam kehinaan. Nanti kita lihat itu perjalanan bagaimana. Tetapi yang saya mau katakan bahwa tubuh kemuliaan dikatakan oleh Rasul Paulus
diciptakan dengan gambar rupa itu mulia, gitu ya. Dihembuskan nafas oleh Allah. Sudah dijelaskan oleh Bapak Gembala yang lalu itu, diberikan nafas oleh Allah sehingga dia memiliki namanya jiwa, sehingga ada perasaan, ada pikiran, dia bisa bergerak. Coba seperti Maya, kan nggak ada guna apa-apa kan? Kalau tidak ada nafas Allah, berarti kemuliaan di mana? Dia kan hina kan? Kira-kira. Tapi karena Tuhan menguruskan nafas, dia menjadi manusia hidup, gitu ya. Sudah diciptakan sudah ada gambar rupa Allah, sudah ada pikiran. Sesudah dihembuskan nafas, timbul kehendaknya bertindak, mulai perasaan, berpikir, kreatif, gitu ya. Maka banyak hal diciptakan oleh manusia, gitu ya, yang luar biasa. Itulah terletak di mana kemuliaan manusia, tubuh dunianya diberikan oleh Tuhan kemampuan yang luar biasa. Itulah kemuliaan tubuh dunia, gitu ya. Sehingga kita tidak terjebak kepada pemikiran-pemikiran yang nanti akan saya sampaikan, tidak menghargai tubuh ini, gitu ya. Juga dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20, gitu ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena dimuliakan Allah yang tubuh. Demi apa? Kita tidak hanya dibeli jiwa kita. Kita tidak menjadi orang Kristen gentayangan dibeli jiwanya oleh Tuhan, tapi seluruh hidup kita, esensi kita, tubuh, semuanya itu sudah dibayar. Jadi dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Korintus, muliakanlah Allah dengan tubuhmu, gitu ya. Di tubuh ini sangat berguna bagi Tuhan. Tuhan tidak minta kita hanya memuliakan Tuhan dengan tubuh rohani, gitu ya, dengan roh yang beda yang enggak, dengan keberadaan kita sekarang ini, gitu ya. Karena kita mulia sementara ini, maka dikatakan muliakan Allah dengan tubuhmu. Maka perlakukan tubuh seperti apa? Tubuh sekarang ini yang dari daging ini, gitu ya, yang walaupun nanti akan menyusul kemudian, ini firman Tuhan katakan muliakan Allah dengan tubuhmu. Bukan hanya muliakan Allah dengan tubuh kita, dengan apa? Dengan perkataan kita yang masih hidup ini, dengan pikiran kita yang kita masih bisa berpikir, dengan perasaan kita, dengan batin kita, seluruh keberadaan kita yang sekarang yang bergerak ini, tubuh ini, maka mulia. Walaupun tubuh dunia ini, dia sementara ini kenapa dikatakan dia? Karena masih sementara di sini. Tapi dia mulia, Bapak Ibu. Juga ada dikatakan di dalam tidak di slide ini, di dalam Roma pasal 12 ya, dikatakan oleh Paulus, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang berkenan kepada Allah. Persembahkan juga tubuh yang sementara ini, bukan tubuh nanti, yang kita hidup ini, yang kita jalan dari rumah, gitu ya, dan keberadaan ini, gitu ya. Kita puji Tuhan, lompat, bergerak, gitu. Tadi Kak Sri pujian luar biasa, bisa bergerak. Itu tubuh kita yang itu maksudnya itu. Tubuh itu mulia, ya. Kita nanti tidak boleh terjebak pada pandangan filsafat yang saya katakan bisa jadi kita bergerak ke sana. Kalau mungkin kita mengalami mungkin sakit-sakit, akhirnya bisa timbul kepada pemikiran yang nanti lari dari sini, gitu ya. Tubuh ini itu dalam Roma 12. Persembahkan tubuh. Tubuh itu mulia walaupun sementara. Walaupun tubuh dunia yang sekarang ini mulia ya. Mulia itu apa? Untuk melihat nama Tuhan. Roh Kudus ada dalam hidup kita, gitu ya. Itu berarti hidup kita semuanya. Maka Bapak Ibu, memang kemuliaan tubuh dunia ini terbatas, gitu ya. Diciptakan dari debu, hanya mengulangi tadi. Sesudah itu jatuh dalam dosa, adalah keterbatasan. Sesudah dikatakan susah melahirkan, susah juga mencari nafkah, itulah keterbatasan yang kita lihat. Tubuh kita sekarang ini ada keterbatasannya dalam hal berusaha dan sebagainya. Kan kita menemui keterbatasan yang kadang tubuh kita yang tidak mampu kita berbuat sampai sebagaimana yang sempurna yang kita pikirkan itu. Itu ada keterbatasannya. Apalagi sudah jatuh dalam dosa. Tadi katakan juga lagi kembali kepada debu dan mati. Itu juga ada keterbatasannya. Tapi jangan karena keterbatasan ini akan kembali kepada debu, baru yang hidupnya sekarang ini tidak hargai. Ini sangat tragis. Ini menentukan untuk yang akan datang. Ditentukan oleh Tuhan, tapi lewat hidup sekarang ini. Jadi bagaimana kita melakukan tubuh sekarang berdampak kepada yang akan datang. Jangan berangan-angan untuk yang akan datang begini, tapi tubuh sekarang tidak melakukan dengan baik sesuai maksud Tuhan. Itu jangan berangan-angan di sana. Juga secara moral kita lihat ya, membunuh saudara rusak juga. Hidup kejahatan zaman dulu, artinya ada keterbatasan secara moral, secara karakter, sebab tidak dalam dosa, gitu ya. Ada keterbatasannya. Tadinya kalau tidak dalam dosa, tidak ada keterbatasan ini. Tapi ini ada keterbatasan. Makanya kalau kita lihat keterbatasan
yang membunuh orang, gitu ya, yang kata-kata itu orang itu kan yang muncul dari dalam mulut kita yang masih hidup, mayat mana bisa ngomong lagi. Juga kejahatan-kejahatan yang lain itulah. Tapi yang saya mau katakan Bapak Ibu, ini sebagai informasi untuk kita. Tapi kita sebagai orang percaya, kita kan sudah dibantu oleh Tuhan. Kembali saya gambarkan seperti apa dengan Kristus, artinya sekali yang lainnya. Artinya Tuhan mengembalikan lagi kita loh kepada tadi itu loh gambarnya mulia itu. Jadi kemuliaan itu nambah lagi, kita dapati lagi lewat Yesus Kristus pada saat kita percaya. Makanya dikatakan dibangun dari hari ke hari sesuai dengan gambar Allah. Baru yang karakternya sifatnya yang ada di mana, ada dalam diri kita, dalam tubuh kita, yang masuk dalam pikiran kita, perkataan kita, kan karakter muncul di situ. Lewat pikiran kita, lewat perkataan kita. Karakter yang muncul di yang lain dan di tindakan kita. Maka tindakan kita mulai baik dan dikatakan mulai hidup mulia karena saya dibangun tadi dengan Kristus. Setelah kita percaya akan lahir pada pertobatan, maka kita mulai boleh dikatakan manusia yang tubuh dunia itu mulia, ya. Tubuh mulia yang dunia karena masih dunia ini sudah bahagia. Jadi jelas untuk orang Kristen memang kita tidak boleh tinggal tadi dalam keterbatasan moral, keterbatasan karakter, karena sudah baru ya. Memang kita akan proses di sana, tidak sempurna juga. Maka kesempurnaan tidak di sini, terbatas juga dalam hal langkah saya berani ke sana, betul kan? Masih bisa marah kan? Saya juga masih bisa marah, tanya Oma, tanya anak-anak saya ya. Tentu, tapi saya sudah mulai mengukurnya. Saya tidak akan saya sempurna, keterbatasan juga. Karakter juga kan ada keterbatasannya, nggak sempurna betul. Tapi tidak boleh juga sembunyikan di dalam keterbatasan itu dan tidak mau bangkit. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya kita akui aja, secara moral keterbatasannya. Tapi jangan namanya juga manusia ini, jangan juga begitu ya. Jangan menyerah itu. Kalau nanti iblis masuk, pegang itu tambah jahat, gitu ya. Itu artinya kita mau melihat secara objektif, gitu ya Bapak Ibu ya. Dari segi fisik juga ada keterbatasannya. Ada dua pandangan begini Bapak Ibu ya. Ada pandangan filsafat yang mantaminya. Ada yang dilakukan aksesis ya, termasuk juga dalam kehidupan gereja yang lalu. Mereka hidup bertakwa gitu ya, di dalam gua gitu ya, mempraktekkan bagaimana mereka menyangkali diri, menyiksa diri gitu ya. Mereka mengatakan tubuh ini hina gitu. Dan di dalam tubuh ini ada penjara jiwa namanya. Ada juga filsafat yang mengatakan memisahkan keberadaan kerohanian jiwa dan tubuh, bertentangan dengan doktrin kitab sebenarnya. Jadi banyak orang Yunani tidak menghargai pentingnya tubuh mereka karena mereka percaya bahwa jiwa manusia itu abadi dan tubuh mereka adalah bersifat sementara. Betul sementara, tapi perlakuan seperti apa? Dan akan berlalu seiring dengan waktu. Betul nanti akan mati juga kan? Menyusut. Kalau kata pakai kembali expire gitu ya. Maka mereka kurang memperhatikan tubuh dibanding dengan jiwa yang sifatnya abadi. Ini terjebak di sini. Mereka tidak perhatikan tubuh yang sementara, mereka hanya memikirkan bagaimana jiwa ke sana. Nah ini yang saya mau katakan kepada orang Kristen, kepada kita semua Bapak Ibu. Dari sini, gitu ya, bagaimana kita menghargai tubuh ini. Jangan sampai karena mulai sakit, memang sudah sakit udahlah. Karena kadang-kadang ada baygon di meracun dan begitu montolan atau pendeta, kita nggak menghargai suatu asal tidak menghargai tubuh ini. Pak Charles walaupun masih mulia kesehatan, tubuh Bapak berharga kepada Tuhan. Dan Bapak harus melakukan itu secara baik. Ayo ya. Termasuk juga pendeta PT di rumah lagi pemulihan, tubuh Bapak itu mulia. Walaupun sementara sakit dan ada keterbatasan karena penyakit, gitu ya. Mulia itu, tubuh kita mulia, gitu ya. Jangan kita mulai putus asa dan perlakuan tubuh ini dengan tidak sesuai dengan maksud Tuhan ya. Nanti juga akan masuk pada perawatan tubuh yang saya mau sampaikan, gitu ya. Jangan sampai juga terjebak kepada ini. Yang penting kan rohani, gitu ya. Lama-lama gentayangan aja gitu ya. Yang sementara ini nggak usah lah, tak pusing-pusing, gitu ya. Hidup di gua, gitu. Pakai baju yang copong camping kan nggak guna itu. Nggak usah rawan diri, gitu ya. Nah ini juga begitu. Masa banyak orang yang terjebak dalam ajaran filsafat, mulai di gua bertapa, datang dengan rambut panjang terure, gitu ya, yang tidak diatur, tidak di ini, gitu ya. Dia itulah orang suci, gitu ya. Mulai datang masyarakat sembahdian, kan dia orang sakti, gitu ya. Nah ini terjebak kepada filsafat Yunani ini. Karena filsafat Yunani kan mengandalkan pemikiran manusia ya, tidak sama dengan pemikiran Tuhan. Jangan sampai orang Kristen terjebak sini, tidak merawat tubuh dengan baik, gitu ya. Oke, tapi ada lagi ekstrim yang berikut Bapak Ibu ya. Juga
gaya hidup modern. Boleh lihat. Ekstrem berikut itu lebih menekankan tentang tubuh sekarang lagi nih. Gitu ya. Maka timbullah yang namanya individualisme, mengutamakan diri sendiri. Artinya mengutamakan diri sendiri memang betul. Kayak dari orang lain itu dia tidak terlalu pusing orang lain, penting diri dia, gitu ya. Tapi dalam arti ini diri dia itu yang penting bagaimana dia dirinya semuanya begitu. Termasuk juga dengan Tuhan. Tidak pusing karena dia pikir yang penting saya hidup sekarang, gitu ya. Dan juga sekularisme menekankan kehidupan duniawi. Kan orang-orang yang sekularisme kan tidak pusing dengan Tuhan lagi karena mereka kan hidup sebentar lagi mati. Yang nikmati sekarang dengan senang-senang kan. Nah, ini terjebak di sini juga ini dengan hidupnya sementara. Tadi ekstrimnya tadi itu tidak menghargai tubuh dan sekarang lebih menekankan kepada tubuh tidak melihat ke depan. Yang sampai orang Kristen terjebak kepada dua ekstrim ini dalam kehidupan. Selain sekularisme juga konsumerisme, pembelian berlebihan terhadap sesuatu barang. Orang sekarang kan butuh selama dunia kan yang penting kita mesti hidup. Mulailah pembelian barang-barang yang mereka anggap bahwa terletak harga dirinya di barang-barang dan utamakan itu. Kalau ada uang silakan beli, saya tidak larang, bukan maksudnya gitu ya. Jangan sampai kita terjebak kepada konsumerisme, hidup berlebihan dan melihat kebutuhan yang sekarang ini aja dan lupa bahwa hidup yang akan datang itu maksud saya. Selain itu ada juga hedonisme, menekankan kesenangan dan kenikmatan hidup. Yang ketiga senang-senang tuh, gitu kan? Ngapain di gereja, ngapain pusing dengan Tuhan, sebentar lagi akan mati, senang-senang. Lupa dia bahwa kehidupan ini kan akan datang. Soalnya kan akan minggu lalu, 2 tempat gitu ya. Kalau sudah mati, kalau orang percaya kan bahwa ada berhamnya. Kalau yang tidak percaya Tuhan Yesus, kayak Hades ya, tempat untuk menunggu siksaan ke neraka. Itu aja. Ya silakan bersenang-senang, tapi harus tahu nggak habis detik ini masih hidup atau nanti akan mati. Jangan sampai mati dalam kesenang-senangan. Bapak Ibu banyak cerita dan banyak informasi. Banyak yang mati di kamar hotel yang mewah. Siapa itu? Berdua. Nggak usah kita sebut siapa ya. Mereka menikmati kesenangan dunia, gitu ya. Itu tidak masalah kalau sebagai suami istri, gitu kan. Tapi dalam hidup begitu dan akhirnya hidup dia menjadi kesenangan di situ dan mati di situ, kan ada itu. Udah tua mati tidak pakai doping lagi nggak kuat mati. Kita pikirkan itu. Saya sampaikan untuk kita renungkan, gitu ya. Orang melihat kepada hal yang sementara. Ekstrim berikut lagi, gitu ya. Juga materialisme, menekankan harta benda, kekayaan sebagai ukuran harga diri dan sebagainya. Berapa di sini aja. Dari hari Senin sampai hari Minggu cari harta, pikir harta itu aja itu. Tidak mikir lagi tentang kehidupan dia akan datang. Dia mikir hidup ini hanya sementara di sini, ini ekstrimnya ini. Juga new moralitas itu moralitas yang baru sekarang. Moralitas yang baru itu ukurannya kepada masing-masing orang. Tergantung siapa yang mengatakan ini benar, siapa yang salah. Tergantung manusia. Ya, artinya orang kan ada yang memiliki kebijakan masing-masing. Contoh ya seperti LGBT, homoseksual itu. Kan ada kebenaran-kebenaran yang mereka bangun sendiri, gitu ya. Berdasarkan itu, akhirnya mereka melakukan homoseksual, lesbian dan sebagainya. Itulah model kebenaran baru. Akhirnya mereka tekankan bahwa itu kebenaran. Kita diciptakan Tuhan begini, kan Tuhan yang buat. Alasannya begitu, gitu ya. Banyak hal lagi yang kita lihat ekstrimnya. Itu juga karena kesenangan tentang hawa nafsu dan sebagainya. Maksud saya Bapak Ibu, jangan sampai kita terjebak di sini melihat kehidupan yang sekarang ini. Sama juga seperti anak muda yang dikatakan Tuhan, ikut Tuhan. Ayo kalau kamu ikut saya, oke kamu udah butuh untar. Jual semuanya ikut saya, kata Tuhan Yesus kan? Karena dia terjebak kepada kehidupan sekarang, materialisme, konsumerisme, hedonisme. Dia menyesal tidak mau jual hartanya. Tuhan mau lihat bagaimana dia beriman kepada Tuhan. Apakah benar dia masih terikat dengan harta atau dia betul memberi diri kepada Tuhan? Ternyata masih terikat dengan harta benda. Dia menyesal kan? Akhirnya dia lebih memiliki kepada hartanya daripada Tuhan. Itu juga terjebak kepada model-model kehidupan sekarang. Harta benda itu apa? Untuk memuaskan keinginan. Harga diri. Oke, kita juga makan, butuh makan karena hidup itu perlu makan. Oke, tapi merugikan itu semua. Nanti kita mengatakan makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Makan untuk hidup. Kalau kita kan makan untuk hidup supaya kita memuliakan Tuhan kan. Tapi kalau orang lain kan hidup untuk makan, bukan hidup untuk Tuhan. Jadi kan makan hidup itu kalau manusia
anti makanan ya. Bukan itu Bapak Ibu maksud saya gitu ya. Jangan sampai terjebak di sini kita ini. Dan kita lupa untuk akan datang. Ya Bapak Ibu, ada satu gambar ini sebagai perenungan. Inilah Lisa Blackpink, tercantik di dunia tahun ini. Dia tercantik gitu ya. Dia nggak tahu bahwa di dalam ruangan ini juga ada yang tercantik, yang ibu-ibu semua kan. Gak ada yang bahasa lain kan, cantik kan untuk perempuan kan. Untuk laki-laki ganteng kan, sesuai dengan ukuran masing-masing. Kan nggak ada opsi bahasa lain kan nggak ada opsi bahasa yang LGBT kan cantik sama ganteng ada gitu kan, gitu. Nah, tapi ini tercantik ya, Bapak Ibu ya, ini tercantik dia diciptakan Tuhan cantik, kita kagumi dan ucapan syukur kepada Tuhan kan, gitu. Boleh juga kita kagumi ciptaan Tuhan ya. Tapi kalau sudah bersuami jangan juga salah kagum gitu ya. Ya, saya mau membawa kita untuk merenungkan ini, Bapak Ibu. Dia sejak lahir bertumbuh terus kan, cantik dia. Tapi Bapak Ibu lihat di akhir gambar itu apa ya? Ada pegang apa ya? Tongkat kan? Tongkatnya ada yang 2 kaki, ada 1 kaki, tergantung bagaimana dia tidak kuat kan membutuhkan tongkat itu. Bapak Ibu, yang cantik begini, gambar ini memberikan filosofi secara teologi sebenarnya dia, secara rohani pada kita untuk kita melihat diri kita. Saya tidak katakan saya ganteng ya. Saya sudah lihat foto saya itu di dalam rapor masa SD ya. Bukan saya begini masa SD ya. Kok mulai SMP agak berubah gitu. SMA agak berubah. Sekarang saya lihat cermin, memang beberapa dulu saya merah gitu ya. Sekarang saya lihat lebih udah banyak juga putih rambut saya gitu ya. Di sekitar mata mulai kering gitu ya. Saya lihat gambar ini. Saya sih mungkin silakan Bapak Ibu lihat ya. Saya sih mungkin sudah gambar kesekian ya. Belum sampai ke tongkat sih. Kalau ada gambar ke tongkat ya. Tapi akan kesalahan juga, tidak bisa pungkiri. Tapi kalau Tuhan izinkan juga, puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan, saya sudah siap juga. Karena perjalanan manusia kan paling ke tongkat, gitu kan? Kita udah siap-siap. Gitu. Saya cantik begini Bapak Ibu. Mau saya begini. Kita ke bumi Tuhan menciptakan luar biasa. Tetapi ada keterbatasannya. Kata Bapak Gembala Aspire-nya ya. Kak Sri boleh bangga kita bagus sekarang cantik. Tapi saya tidak mudah ngancang-ngancang gitu ya. Nanti akan pakai tongkat juga seperti om belum pakai tongkat ya. Akan menua begitu juga gitu. Akan tua juga gitu. Saya bayangkan saya sudah sekian banyak putih. Saya lihat Oma udah putih semua. Iya, lama-lama saya sama lihat Oma putih gitu ya. Sekarang masih merah. Gitu ya. Oh, ada lagi yang kedua ini. Supaya membandingkan saja. Sebenarnya ada juga cowok ganteng. Tapi lewat ya. Tapi ini ada juga yang diciptakan dengan keterbatasan begini. Gitu ya. Tapi bahasanya itu pria terjelek. Artinya ukuran secara antropologi ya, penilaian orang. Pria terjelek di dunia, nikah ini cewek cantik 3 kali. Memang sudah cewek yang berikut ini meninggal atau apa itu dia menikah bukan 1 kali sekaligus gitu, bukan artinya dia tinggal dunia. Tapi cewek ini dikatakan cantik, cewek cantik. Al-Quran di tempat itu kan kalian, tapi Quran kita lain mungkin ya bagi kita mungkin bukan ya, tapi di situ kan mungkin cewek ini udah luar biasa di daerah dia gitu. Dibanding dia dengan cowok-cowok yang lain kan pasti ada perbedaannya dari segi fisik, penilaian kacamata manusia. Penilaian Tuhan kan semua gambar kepala ya. Ya sama kita kasih filosofi, teologi. Orang begini pun mukanya dia gambar kepala. Jadi tidak ada penghinaan untuk dia sebenarnya. Begitu maksud saya Bapak Ibu ya. Toh dia laku juga ya. Cewek cantik lagi. Saya bayangkan kalau saya kalau bayangkan dia, kayaknya saya kalah gitu ya. Kalau istri saya yang punya itu dengan lagi ini. Ya istri kita cantik lah untuk gembala gitu ya. Ya dan itu. Namun saat ini luar biasa. Belum tentu cowok-cowok ganteng atau cowok-cowok yang beda dengan dia di masyarakat itu bisa dapat cewek cantik begini. Tapi dia bisa. Apakah ini keadilan Tuhan? Tapi dia dapat. Ini maksud saya dalam keadaan begini pun Tuhan memberikan kepada dia yang artinya mengimbangi gitu ya, bahasa yang lain dalam keterbatasan begini. Banyak juga bahasa yang lain secara antropologi ya, sosiologi itu terjadi. Kadang-kadang Tuhan pertemukan kita itu
ada memang yang cantik dan ganteng banget. Ada juga yang kata orang jomblo gitu. Tapi itulah kata dunia ya. Tapi kita nggak lihat di situ lah. Kalau memang Tuhan sudah persatukan mereka begitu, gimana begitu gimana gitu ya? Ada juga begitu. Memang kata orang gini, karena mempertemukan itu yang kurang dari segi fisik dengan yang lebih, gitu ya. Kadang ada begitu juga. Tapi kalau sudah terjadi begitu, apalagi orang Kristen sudah berkati, ya udah, begitu aja kita terima kan? Nah, begitu menurut saya. Jadi Bapak Ibu ternyata begini juga, ada yang gambar rumah Allah. Mungkin yang ganteng juga ada kan? Tapi pada akhirnya perjalanan ini saya maksud Bapak Ibu ya, dari kecil perjalanannya apa? Wih, dia pegang apa nih? Ya nggak tahu. Ada lagi pegang tas, mungkin banyak uang di dalamnya. Pengusaha itu, oh betul betul, pengusaha. Baru terakhirnya apa itu? Tongkat. Sesudah tongkat mati. Ini kan lambang kuburan ini akhirnya begitu kayak hidupnya. Bapak Ibu, inilah yang dikatakan keterbatasan tubuh dunia, tapi mulia. Mulia, Bapak Ibu ingat. Mulia tapi terbatas. Jadi mari kita syukuri ya Bapak Ibu ya. Perjalanan hidup kita yang mulia ini ternyata begitu kronologinya. Begitu. Saat kita kecil sampai kita bertumbuh dengan baik dengan berbagai macam situasi ya, gitu ya, dan sebagainya. Dan ada perubahan fisik, ya. Rambut saya juga, kalau saya pangkas rambut, saya tanya dia, coba dia lihat tengah rambut saya, masih banyak lah, gitu ya. Bukan saya trauma, tapi secara manusia aja, masih lumayan Pak. Saya bilang atas harus terlalu dipendekkan ya, nanti udah mulai tipis saya bilang sama yang tukang pangkat. Tapi saya sudah terima diri aja karena dilihat di sini ulang. Memang perjalanan kita begini, Bapak Ibu ya. Beginilah perjalanan hidup kita, akan begini juga semua. Jadi Bapak Ibu, yang penting apa? Sudah katakan tadi bahwa tubuh yang ada sekarang kita harus rawat, jaga kesehatan kita. Kita manusia, tubuh ini kan terdiri ada pikiran, perasaan, gitu ya. Ada dalam dan daging. Kesehatan perlu kita jaga. Jaga pola makan, jaga pola pikir, pola apa lagi yang lainnya yang mempengaruhi itu. Jaga itu Bapak Ibu. Karena tubuh sementara yang mulia di hadapan Tuhan. Kalau dia mulia, kita melakukan harus dengan baik. Walaupun kalau tubuh kan tubuh saya sendiri. Kalau saya mengurangi ngapain dan gitu kan? Nah, itu kan tragis namanya. Artinya bagaimana kita merawat tubuh kita itu penting, Bapak Ibu. Karena kita diciptakan sesuai gambar Allah. Mulia juga, walaupun sementara akan pakai tongkat dan terakhir tadi itu di kuburan. Tapi sebelum kuburan, kewajiban kita merawat tubuh ini. Bapak Ibu ya? Saya senang juga ya. Saya juga kadang semer juga, cuma lupa waktu. Akhirnya saya merawat tubuh. Jangan juga seperti yang saya bilang tadi, masuk di gua keluar dengan yang gak keluar itu, yang pakaiannya kayak begini gitu ya, udah tinggal pulang dianggap itu orang sakti gitu. Kita orang Kristen itu, ajaran Kristen itu sangat berdekatan dengan pola kehidupan yang sehat, yang rapi, yang sehat, yang bersih dan sebagainya. Itu ajaran Kristen. Di Kristen itu masuk di mana saja di Indonesia termasuk juga, maka terjadi perubahan-perubahan dalam masyarakat. Karena pola hidup Kristen sudah ditanamkan begini. Tubuh sekarang ini mulia juga walaupun terbatas seperti itu. Jangan anggap sepele. Mulia, gitu ya. Mulia tubuh kita. Kalau mulia tubuh kita melakukan tubuh dengan baik dan benar. Kita juga melakukan tubuh orang lain yang baik dan benar karena sama-sama mulia. Jangan kita melakukan diri kita dan juga orang lain seperti barang yang tidak berharga itu saja. Hargai hidup kita itu. Karena apa Bapak Ibu? Nah, gambar berikut. Nah, ini gambar berikut ini. Ini saya lihat gambar ini. Seorang yang kaya raya gitu ya. Dia punya istri. Itu namanya gaya hidup ya. Jadi maklumi kalau dia gambar itu gaya hidup. Saya sih mengeluarkan atau slide ini bukan dalam arti supaya kita begini ya. Gitu. Dia kaya tapi akhirnya dia mati. Tapi dia mati emas-emasnya semua di bawah itu. Ada juga yang lain dengan mobil di bawah kuburan, benda-bendanya di bawah semua kuburan itu begitu karena kaya gitu ya. Akhirnya saya maksud Bapak Ibu, sehebat-hebat apapun kita, dia punya istri yang cantik, dia punya emas yang banyak, mati juga. Ya. Dan akhirnya dibawa ke dalam peti semua, dimasukkan. Itu mau saya. Bapak Ibu, saya katakan tadi sekali lagi, hargai dunia sekarang, kita ingat
jangan kita tinggal hanya di tubuh yang sekarang. Semoga orang ini mati dengan banyak emas. Kita sih syukur kalau banyak emas ya. Saya juga bukan anti emas gitu ya. Bagus, tapi jangan sampai dia batas ke emas, batas di peti ini tidak sampai kepada tubuh kemudian beri. Itu yang saya maksud. Kalau kita, yang kita bawa pesan apa ya? Iman, bukan emas. Emas sementara sekarang boleh kita pakai, jangan juga kalau itu dibuang, jangan ya. Oke, sama kasih. Ya, dibuang ya. Jangan sampai kita hanya ada di emas yang kita lupa. Mas Mika. Bapak Ibu, saling berikut. Ini ada pemakaman Kristen San Diego. Itu kan pemakaman yang paling mahal ya. Paling mahal. Ada pertanyaan 1 Korintus 16 ayat 35 itu tadi itu kita temui. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana orang mati dibangkitkan dengan tubuh, apakah mereka akan datang? Kalau orang Kristen yang gini kan minggu lalu itu Pak Iwal sudah katakan akan bangkit gitu ya. Kita akan menyerahkan tubuh mulia kalau dikatakan di sini. Dan kuburannya ini orang percaya ya. Dengan tubuh apa? Itu yang kita perlu tahu. Tadi saya sudah katakan tubuh sementara kemudian dan saya membawa kita untuk melihat akan datang. Begitu Bapak Ibu ya. Berikut. Dalam teks firman Tuhan ini ada tubuh surgawi. Tubuh surgawi itu dikatakan tadi kan tidak terbatas, gitu ya. Tidak terbatas. Setelah yang terbatas itu selesai waktunya, gitu ya. Atau expire dengan dalam arti mati atau sudah datang Tuhan sudah datang kedua kali akan berlanjut kepada hidup yang berikut. Bapak Ibu, itu. Tapi hidup yang berikut itu juga ada kaitan dengan hidup yang sekarang. Jangan lupa. Maka dikatakan dalam firman Tuhan 1 Korintus pasal 15 ayat 38, Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendaki Allah. Ternyata sesudah orang mati, kata Paulus kepada jemaat Efesus, sesudah orang mati Tuhan akan memberikan kepada mereka suatu tubuh seperti yang dikehendaki. Bapak Ibu, saya lupa tadi kalau bisa gambar di kuburan. Pernah lihat orang yang dalam kubur yang sudah hancur, yang tinggal tulang gitu ya. Itu kan kita lihat sudah nggak berarti gitu ya. Tapi yang tidak berarti itu, kalau semasa hidupnya dia beriman kepada Tuhan Yesus, hidup dalam pertobatan dan lahir baru, yang rangka itu hanya sementara di situ. Amin. Karena nanti dia akan dibangkitkan dan Tuhan akan berikan kepada tubuh mulia. Tuhan memberikan. Dia tidak bisa memberikan kepada diri sendiri. Ada siapapun tidak bisa memberikan kepada dia. Hanya Tuhan yang memberikan. Maka maksud saya Bapak Ibu, kalau hanya Tuhan yang dapat memberikan, maka hidup kita yang di dalam Tuhan, yang takut Tuhan, yang ada Tuhan, Tuhan itulah yang akan membangkitkan kita. Dia yang membangkitkan kita dan memberikan tubuh mulia ke sana. Bapak Ibu ya, kita merawat tubuh sekarang untuk memuliakan Dia. Kita merawat tubuh sekarang membangun iman dan percaya kepada Tuhan. Itu juga benar karena Tuhan bilang itu dan Tuhan akan memberikan. Tuhan yang memberikan. Ya. Orang percaya meninggalkan dunia, ya. Orang percaya yang meninggal dunia diberikan tubuh kemuliaan surgawi dengan proses kebangkitan. Ini analogi seperti tanaman, seperti daging, seperti matahari itu contoh-contoh yang diberikan. Kalau tanaman itu kan kalau kita bertani kan tanam padi ya. Padi yang hancur seperti di tubuh kita itu hancur masuk dalam tubuh itu maksudnya itu. Kalau mau tanam kacang, tanam sayur itu kan yang bibit itu akan hancur dan muncul yang baru kan. Begitu juga tubuh kita yang akan hancur tapi akan muncul yang baru. Siapa memberikan yang baru? Tuhan memberikan yang baru. Tubuh kemuliaan. Begitulah contohnya. Begitu juga daging tadi ada daging burung, ada daging ini, ada begini. Yang mau Paulus katakan itu, yang akan dibangkitkan itu dengan tubuh mulia dari tubuh kita sendiri untuk orang lain. Tubuh saya akan dibangkitkan oleh Tuhan dan diberikan tubuh mulia walaupun tidak ada darah dan daging di dalam sini, tapi dari tubuh saya sendiri, bukan tubuh Ibu Nelly, walaupun Ibu Nelly istri saya, walaupun Oma ini orang tua saya, masing-masing kita dibangkitkan dengan tubuh kita masing-masing, tidak tertukar. Seperti bayi yang berbesar yang bisa tertukar gitu ya. Tidak tertukar. Tubuh kita sendiri yang ini. Saya berpikir apa ya? Saya nanti yang seperti waktu SMA yang luar biasa. Tapi lebih dari itu. Aku saya seperti yang rambut putih yang sudah mulai kering begini.
Enggak, bukan itu lagi Bapak Ibu. Keriput sudah hilang. Tidak perlu diremodel lagi, tidak perlu mengupload lagi, tidak perlu yang itu lagi. Alamiah, alamiah berarti yang mulia itu makanya itu. Yang sudah terjadi, sudah diciptakan ulang oleh Tuhan, dibaharui oleh Tuhan itu loh. Dalam sekejap mata kalau orang yang sementara hidup ini kan begitu. Dirubah oleh Tuhan, dikerjakan oleh Tuhan. Yang paling cantik, paling ganteng ya, dari semuanya. Tidak ada lagi darah dendam, tidak ada rasa sakit, sakit kepala, sakit jantung, sakit tidak lagi. Saya harus cari uang gitu ya. Pergi kita bekerja, bangun jam 5, berangkat jam 7, pulang jam 5 sampai jam 8. Capek, tidak ada lagi itu. Sementara dunia harus bekerja. Tapi terukur gitu ya. Tidak jaga kesehatan itu tadi yang saya bilang itu. Ini tidak ada lagi itu, akan berakhir. Akan berakhir semua. Tidak akan diberikan tubuh mulia. Dan tidak lagi darah dendam, tidak lagi sakit, tidak lagi susah, tidak lagi penderitaan lagi. Sekarang masih menderita oke, sementara. Tapi jangan juga karena menderita putus asa dan menderita otomat kata Bapak tidak ada pantau gitu. Enggak juga gitu ya. Akan diubah oleh Tuhan. Seperti juga matahari, bulan dan bintang. Matahari ada dari matahari, bintang dari bintang. Hanya dari tubuh kita yang ada di dalam bertanya. Tubuh siapa ya? Enggak, bukan tubuh yang lain. Tubuh kita ini juga, tapi sudah tubuh mulia. Yang sudah penuh dengan kemuliaan Tuhan. Yang tidak bisa dibayangkan yang sekarang, ya. Saya melihat waktu saya persiapan di sana ada kurang-kurang di tubuh saya. Sirnalin di kalau kali gitu ya. Sirnalin semua sudah mulai sukacita sekali gitu ya. Tubuh mulia yang luar biasa. Jadi ternyata ganteng kita hilang, akan kembali lebih ganteng lagi nanti. Cantik kita hilang, akan kembali lebih cantik lagi, tapi dengan tubuh mulia. Orang mikir, oh, bagaimana mau dapat istri, mau dapat suami? Sekarang harus mikir, nanti nggak lagi gitu ya. Bagaimana suami? Nggak lagi itu, mikirnya mau puji Tuhan. Nggak mikir lagi otomatis. Puji Tuhan di sana, gitu ya. Tidak lagi pikirkan apa yang terbawa sekarang yang bikin sakit kepala, tapi memang sekarang kita harus alami itu, gitu ya. Tidak lagi. Tubuh kemuliaan seperti Kristus dibangkitkan. Itu contohnya. Kristus kan sudah bangkit, itu contoh. Diberi tubuh kemuliaan, artinya kemanusiaannya, dalam arti natur kemanusiaannya. Diberi tubuh mulia, dia naik kembali ke surga. Kita juga begitu, tubuh kemuliaan bertemu di awal-awal dan lagu tadi itu bertemu dengan Tuhan ke surga, kan begitu. Kita yang mati dibangkitkan. Kalau saya berpikir, saya sudah berpikir Bapak saya mungkin sudah sekitar 30 tahun ya. Waktu itu saya kelas 2 SD, Bapak saya meninggal. Oh, oke lah. Beliau kan saya tahu waktu saya umur 6 tahun ya, kelas 6 SD, mau kelas 2 meninggal. Beliau juga akan dibangkitkan oleh Tuhan yang tubuh mulia. Walaupun ada kuburan terpapang di sana gitu ya. Nanti kita mengingat juga orang-orang kita kasih gitu, dibangkitkan oleh Tuhan yang tubuh mulia. Akan bertemu dengan bukan yang bukan, tapi tidak lagi dalam konteks seperti Bapak Ansoriannya ke keluarga Allah semua. Tidak lagi seperti konsep sekarang, tapi kita bertemu bukan yang bukan di sana berjumpa gitu ya. Tidak lagi ada suami istri, tidak lagi ada begitu, artinya gitu. Hanya hidupnya memuliakan Tuhan. Tidak lagi pikir seperti konsep sekarang. Nah seperti hidup suami istri sekarang. Suami istri. Oke, tubuh yang mulia seperti Kristus. Orang percaya yang belum meninggal akan diubah dalam sekejap mata itu juga. Memang nanti pada saat Tuhan sudah datang kedua memberikan tubuh mulia itu, ada yang sudah meninggal dibangkitkan diberikan tubuh mulia, ya. Kan jiwanya kan sudah kalau percaya kan udah dikongkon Abraham ya, akan disatukan juga gitu ya. Oleh Tuhan yang tubuh mulia, gitu ya. Tapi yang masih hidup pada saat Tuhan sudah datang, gitu ya, kita tahu juga Tuhan sudah datang. Kalau datang sekarang ya, kita semua masih hidup kan gitu. Dirubah sekejap mata oleh Tuhan. Bukan seperti di usaha Tuhan punya kerja, tapi pemahaman kita bakal gitu ya. Dia rubah sekejap mata. Pacar aja yang tadinya susah jalan, dia rubah sekejap mata, langsung tubuh mulia gitu ya. Tubuh mulia sudah buat sekarang, memuji Tuhan dia berlompat-lompat gitu ya. Nah itu ya. Nah itu dia rubah sekejap mata oleh Tuhan. Memang ada yang tidak akan mati nanti gitu ya. Dirubah sekejap mata oleh Tuhan. Bapak Ibu ada perbandingan ya, kemuliaan tubuh dunia dan tubuh rohani. Kalau tubuh dunia itu diciptakan Tuhan oleh Tuhan dan ribu tanah. Kalau tubuh kemuliaan itu Allah berikannya dan mengubahnya bukan dari ribu tanah, tetapi secara langsung dari surga.
Tuhan bekerja, tapi memang rubah tubuh kita yang sekarang ini. Tapi tidak lagi dari debu. Perbedaannya itu ya. Kalau awalnya dari debu yang terbang sekarang ini, ada benar waktu itu ya. Tapi kelanjutannya kan dasarnya kan dari sana juga tidak kan. Tapi walaupun kita di rahim dulu kita ambil dan proses-proses ini. Baru tubuh kemuliaan tubuh duniawi itu sementara sejak diciptakan sampai mati dan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Itu terbatas sebenarnya. Kalau tubuh kemuliaan kekal dikenakan setelah kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, atau setelah Tuhan Yesus datang kedua kali bertemu di awan-awan membangkitkan dari situ kekekalan sudah tubuh mulia. Itu benar. Kalau tubuh dunia lagi dapat sakit, penuh penderitaan, ada kelemahan, dapat mati, binasa, kan dikatakan dalam satu Korintus dapat binasa ya. Jadi hanya sementara. Kalau tubuh kemuliaan ini tidak sakit, tidak ada penderitaan lagi, yang ada kekuatan tidak, yang ada kekuatan kemuliaan tidak binasa atau tidak dapat mati atau kekal. Itu dalam 1 Korintus 19 ayat 42 Wahyu 21 juga begitu. Ini jadi firman Tuhan dalam kekalan. Kalau tubuh dunia, tubuh alami, makhluk hidup, darah dan daging, butuh makan, butuh minum. Sekarang ini. Jadi perlu juga butuh makan, butuh minum. Jangan juga nggak makan, nggak minum gitu sendiri. Tapi ada takarannya kan, seperti kesehatan. Tubuh rohani tidak ada lagi darah dan daging. Sudah dikatakan ke dalam 1 Korintus itu. Tidak butuh makan, tidak butuh minum, sudah tentu. Baru tubuh duniawi itu memakai rupa Adam dari debu. Rupa Adamnya kita ini kan sejak dari Adam, anak cucu Adam sampai kepada kita kan yang sekarang gitu. Tapi kalau yang berikut itu memakai rupa Kristus yang dari surga, itu dikatakan dalam 1 Korintus 13 48 sampai 49. Rupa Kristus seperti Kristus itu loh. Kemuliaannya begitu. Jadi karena sudah berganti di kerja oleh Tuhan, tubuh mulia berganti, gitu ya. Kemuliaan tubuh dunia memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan dan melayani Tuhan. Itu 1 Korintus 6 ayat 20 dan juga pas 15 ayat 58 di teks ini. Jadi memang tubuh dunia ini memuliakan Tuhan sekarang. Jangan tidak dipakai untuk memuliakan Tuhan. Karena dia kemuliaan iman terletak pada bagaimana hidup dalam Tuhan. Kemuliaan tubuh sekarang ini. Kalau tidak hidup dalam Tuhan itu namanya kehinaan. Kehinaan di apa? Di karakter, di moral. Kehinaannya di jangan kita menghina sebelum waktunya dia akan mati dan akan hancur. Itu maksudnya. Maka tubuh surga juga memuji dan menyembah Tuhan siang dan malam. Wahyu 7 ayat 9 sampai 17. Jadi sama-sama yang terakhir itu sama-sama memuji Tuhan. Sekarang memuji Tuhan, melayani Tuhan, untuk Tuhan. Nanti juga dilanjutkan lagi di surga memuji Tuhan siang dan malam. Itu kerjanya. Tidak ada lagi mikir mau pergi kerja bangun jam 5 sampai jam 8 belum. Tidak lagi. Tidak lagi susu, tidak ada lagi apa-apa. Pokoknya kerja memuji Tuhan. Bapak Ibu, kita mau memilih yang mana? Bapak Ibu, kebangkitan dan mendapatkan tubuh kemuliaan hanya lewat Tuhan Yesus Kristus. Itu dikatakan 1 Korintus 15 ayat 7 ditekankan kembali Paulus. Ini hanya bisa diperoleh dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi bagi Bapak Ibu yang percaya pada Tuhan Yesus, hidup dalam pertobatan, lahir baru, tubuh mulia itu menjadi milik kita. Status kita sekarang menjadi ahli waris kerajaan Allah yang akan mengenakan tubuh kemuliaan setelah tubuh yang kemuliaan dunia sekarang ini akan berakhir pada saat kita mati dan pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali. Intinya lewat Tuhan Yesus Kristus. Jadi teruslah beriman kepada Dia, jangan tinggalkan Dia. Kalau tidak kita masuk pada kehinaan. Bapak Ibu, orang yang percaya Yesus itu akan dibangkitkan tapi dengan tubuh hina. Hinanya apa? Hanya dalam keterbatasan. Nanti masuk ke neraka dia juga akan mengalami siksaan. Kalau tubuh mulia kan akan mengalami sukacita kan? Tapi kalau kita percaya Yesus dengan tubuh yang bukan mulia, beda dengan yang percaya. Itu kata Alkitab, gitu ya. Dan dia akan masuk ke neraka dan di situ akan mengalami penderitaan siang dan malam. Dia bisa merasakan. Kalau tubuh kita sekarang kan merasakan rumah sakit kan? Di sana sakitnya lebih lagi. Bapak Ibu, kita memilih yang mana? Ini Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa Tuhan menolong kita. Tetaplah kepada Tuhan Yesus. Karena itu marilah kita berkomitmen berdiri teguh, tidak goyang imannya kepada Tuhan Yesus, dan dia selalu dalam kerjaan Tuhan ditutup di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Itu ditekankan oleh Rasul Paulus. Yang mulia secara duniawi juga ada hubungan yang hidup yang akan datang. Jadi bagaimana kita hidup sekarang sangat penting untuk ke sana. Ya, sangat penting. Jadi ada relasi hidup
tubuh kemuliaan duniawi dengan tubuh kemuliaan surgawi pada hubungan dalam perjalanan hidup kita. Itu Bapak Ibu ya. Mari kita terus percaya kepada Tuhan Yesus. Karena janji Tuhan jelas bagi kita. Kita akan diberikan tubuh kemuliaan. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan ke sana. Walaupun akan susah saat sekarang, walaupun kita akan mati dan hancur, kita akan bangkit. Kuburan tidak menjadi tempat yang terakhir. Kematian tidak menjadi sesuatu yang hancur dan lenyap. Tapi kita akan masuk dalam kemuliaan Tuhan di surga. Itu janji Tuhan. Itu harapan kita. Mari kita terus menjadi orang yang semangat untuk melihat nama Tuhan dan hidup untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami bersyukur untuk firman-Mu mengingatkan kami bagaimana kami harus menjalani hidup yang mulia walaupun secara duniawi sekarang, dan juga bagaimana kami melihat lagi tubuh yang Tuhan siapkan bagi kami kalau kami mati. Tuhan sudah datang kedua kali atau sementara hidup, Tuhan akan merubah kami menjadi tubuh kemuliaan surga. Terima kasih itu janji-Mu. Pakailah hidup kami, tolonglah kami supaya kami hidup bagaimana kami menghargai hidup ini untuk melihat nama Tuhan. Bapak, kami berdoa juga supaya kami terus dipakai oleh Tuhan juga untuk beritakan firman Tuhan ini, sehingga banyak orang juga mengalami janji Tuhan ini. Mereka juga akan dikenakan tubuh kemuliaan oleh Tuhan pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Tuhan.